Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning saleh-saleha. How are you today? I hope all of you always in good condition. Before we start our lesson today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, saleh-salehah. Today we are going to learn about PAI. Nah, saleh-salehah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran 9 pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang mari melaksanakan sholat. Pelajaran kita berikutnya adalah perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat. Yang pertama adalah perilaku kebajikan terhadap sesama. Di antaranya, melatih kekompakan. Di dalam melaksanakan sholat, imam memulai sholat dan diikuti oleh makmumnya hingga selesai. Gerakan sholat pada imam dan makmum selalu kompak. Hal ini dapat kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya adalah kekompakan dalam kerja bakti membersihkan sekolah. Ketika waktu kerja bakti tiba, maka tak seorang pun yang duduk santai, mengobrol dan berdiam diri. Tidak boleh ada sebagian anak bekerja, tetapi sebagian lainnya malas-malasan. Semua harus saling bahu-membahu agar tugas kerja bakti selesai dengan baik. Selanjutnya, sholat juga melatih kita untuk mematuhi perintah ketua kelompok. Dalam sholat berjamaah, imam selalu diikuti oleh makmumnya. Seorang makmum tidak boleh mendahului gerakan imam ya. Nah, imam sholat sama dengan ketua kelompok. Perilaku ketua kelompok harus benar dan baik agar dapat diikuti oleh anggotanya. Anggota kelompok harus patuh kepada ketuanya. Selain itu, sholat juga melatih kita agar tidak marah bila dinasehati. Imam sholat harus mau diberitahu kesalahannya. Makmum sholat juga harus mau dan berani memberitahu kesalahan imamnya. Ketika gerakan imam salah, maka makmum berucap subhanallah. Ketika bacaan imam salah atau lupa, makmum harus membetulkannya. Begitu pula ketika bekerja atau bermain bersama. Kita tidak boleh gampang marah dan harus saling menasihati. Semua itu dilakukan untuk kebenaran dan karena Allah semata. Kemudian, suka mengirimkan salam dan mendoakan teman itu merupakan perilaku kebajikan terhadap sesama. Setiap sholat selalu diakhiri dengan ucapan salam. Salam adalah ucapan untuk keselamatan, kerahmatan, dan keberkahan bagi orang lain. Dengan saling memberikan salam, kamu akan bertambah akrab dengan teman-temanmu. Saleh-salehah, sholat juga melatih kita untuk menepati janji. Orang yang terbiasa sholat di awal waktu akan pandai mengatur waktu. Ia tidak suka menunda-nunda waktu sholatnya. Sepertinya ia sudah punya janji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, orang yang terbiasa sholat tepat waktu akan selalu menepati janji kepada sesamanya. Dan yang terakhir, sholat juga melatih kita untuk memupuk rasa solidaritas. Sholat diwajibkan bagi setiap muslim tanpa adanya pembedaan, baik kaya atau miskin, laki-laki atau wanita, bahkan yang sehat ataupun sakit sekalipun. Tidak ada pembedaan atau penghususan syaf-syaf sholat di dalam masjid. Nah, ajaran sholat yang demikian itu dapat memupuk rasa solidaritas. Akhirnya, mereka dapat saling membantu dalam kebaikan.
Selanjutnya adalah menghindari perilaku tercela. Beberapa perilaku tercela tersebut adalah yang pertama, suka mengungkit-ungkit pemberian. Sholat yang khusyuk senantiasa mengajarkan keikhlasan, yaitu semua amal hanya untuk Allah. Apabila niat sudah ikhlas, maka tidak peduli dengan penilaian orang lain, tidak mengharapkan pembalasan, tidak bersedih karena dicaci atau berkurang harta, serta tidak menyebut-nyebut sesuatu yang sudah diberikan kepada orang lain karena dilakukan dengan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholat juga menghindarkan kita dari perilaku suka meremehkan teman. Sholat mengajarkan kita mengagungkan Allah dan merendahkan diri di hadapannya. Sholat yang khusyuk akan menyadarkan betapa kecilnya diri kita. Segenap pujian, keagungan, dan kemuliaan hanyalah milik Allah. Oleh karena itu, tidak pantaslah kita meremehkan ciptaan Allah lainnya, termasuk meremehkan teman. Yang ketiga, sholat juga menghindarkan kita dari perilaku ingin menang sendiri. Siapa yang datang lebih dulu ke masjid, maka ia berhak menempati syaf sholat terdepan atau yang ia inginkan. Untuk yang datang belakangan, hanya berhak menempati syaf sholat yang tersisa. Sikap ingin menang sendiri seharusnya dapat dihindari ya. Yang keempat, sholat juga menghindarkan kita dari perilaku suka mencuri. Tatkala membaca doa iftitah, kita sebenarnya telah berikrar bahwa sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, sholat sebenarnya akan mencegah kita dari niat berbuat jahat, termasuk mencuri atau mengambil sesuatu milik orang lain tanpa izin. Dan yang kelima, sholat menghindarkan kita dari perilaku suka meminta-minta. Selama sholat, kita sebenarnya telah banyak meminta kepada Allah, baik meminta ampunan, petunjuk, pertolongan, belas kasih, derajat, rejeki, kesehatan, kesejahteraan, dan keberkahannya. Maka tidak patutlah kita meminta-minta kepada selainnya. Selanjutnya yang keenam, sholat menghindarkan kita dari perilaku suka berbohong. Orang dapat saja berbohong kepada orang lain, tetapi sebenarnya ia tidak bisa berbohong kepada dirinya sendiri dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang beriman tentu menyadari dan tidak akan berbohong ketika ia ingat kepada Allah. Maka setiap sholat kita selalu diingatkan, ketika akan berbohong kita akan teringat terhadap pengawasan Allah dan kita akan mengurungkannya. Dan yang ketujuh terakhir, sholat menghindarkan kita dari perilaku suka mengganggu teman. Kita tidak boleh mengganggu teman yang sedang sholat, apalagi sampai membatalkan sholatnya. Kita harus saling menjaga kondisi agar sholat dapat dijalankan secara khusyuk. Apabila kita sudah terbiasa menjaga kondisi yang baik atau tidak suka mengganggu teman, maka kita terbiasa untuk tidak saling mengganggu. Pelajaran kita selanjutnya adalah pengalaman sholat di rumah dan di masjid. Sholat salehah, selain di rumah, kalian dapat melakukan sholat di masjid. Orang yang senantiasa sholat di masjid akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 7 golongan yang Allah akan menaungi mereka pada suatu hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungannya, di antaranya seorang penguasa yang adil, pemuda yang dibesarkan dalam ketaatan kepada Rabb-Nya, seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Sholat wajib sebaiknya dilakukan secara berjamaah ya, karena lebih utama daripada sholat sendirian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat.
Oke, lalu bagaimanakah dengan salatmu saleh-salehah? Semoga kita selalu istiqomah dan khusyuk dalam menjalankan sholat wajib ya. And then for the exercise, please open page 102. Let's do the exercise. Insyaallah you can do it. Keep it up soleh-solehah. Okay, soleh-solehah, I think enough for today. But before we close our lesson today, let's say hamdalah together. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okay, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.